Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terus rahmati kita dengan Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah rahmati kami dengan Al-Qur'an, waj'alhu lana imaman. Jadikan Quran sebagai imam pemimpin bagi kita. Wahudan sebagai petunjuk, warahmah sebagai rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dzakirna minhu ma nasinahu. Ya Allah, ingatkan kami kalau ada yang kami lupa. Wa 'allimna minhu ma jahilnahu. Dan ajarkan kami kalau ada yang kami enggak tahu. Ya, warzuqna tilawatahu, berikan kami rezeki untuk membacanya ana al-laili, baik sepanjang malam, wa atrafan nahar, atau di penghujung siang, ya rabbal alamin, wahai Tuhan yang mengatur alam ini. Semangatnya adalah bagaimana kita berusaha terus, ya, berikhtiar agar Allah menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Wasilahnya salah satunya adalah dengan Al-Quran. Karena kita ingin keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang, ada cinta, ada kasih sayang. Maka salah satunya adalah dengan kita terus interaksi dengan Al-Quran. Ya, bahkan Allah ingatkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Ini hadis ayat yang sering kita baca, ya. Jadi kalau misalnya kita ada pengajian atau apa, kita selalu diingatkan, ya la'allakum turhamun, ya la'allakum turhamun, agar kalian semua dirahmati Allah, ya. Nah, keluarga kita kan keluarga sakinah, kita kan gitu kan, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya, ini rahmah ini maka salah satunya ikhtiarnya adalah dengan kita interaksi dengan Al-Quran, ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u, ya. Fastami'u wa ansitu, ya. Ya. Jadi dengar dan diam. Ya, dengar, diam. Ya. Simak. Ya, kemudian diam. Ya, agar kita mendapatkan rahmat. Melalui apa? Melalui Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an, ya. Jadi bacaan Al-Qur'an, interaksi dengan Al-Qur'an itu adalah salah satu ikhtiar kita agar Allah turunkan rahmat di rumah-rumah kita. Makanya bacaan Al-Qur'an harian itu jangan sampai hilang, ya. Terus berusaha walaupun kita sibuk, walaupun kita lelah, maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, kalau kita buka surat Al-Muzammil tuh, ya. Wa akharuna yadribuna fil ard. Ada sebagian kalian yadribuna fil ard. Mereka sedang berusaha di bumi ini nyari ma'isyah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan di antara mereka ada yang sedang berjuang di jalan Allah, tapi kata Allah, faqra'u ma tayassara min. Maka baca dari Al-Qur'an yang mudah bagi kalian. Ya. Salah satu biar mudah itu dihafal. Kalau udah dihafal biasanya lebih mudah, ya. Makanya mudah baca Quran, orang-orang tuh beda-beda. Ya. Ada orang yang mudah baca Yasin. Kenapa? Karena sering dari dulu baca Yasin, udah biasa. Yuk kita baca Yasin. Berapa? 83 ayat, ya? Iya, mudah. Apa? Sebentar. Paling cuma 10 menit, 5 menit, 15 menit. Kenapa? Biasa. Tapi orang yang nggak biasa baca Yasin gimana kira-kira? Panasan itu. Yasin panjang banget gitu kan. Al-Ikhlas aja itu hatam, ya kan? Karena Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiganya Quran gitu kan. Nah, ada orang yang biasa baca Al-Kahfi, mafi muskilah, no problem bagi dia. Paling duduk sekitar 15 menit, selesai Al-Kahfi dari awal sampai akhir 110 ayat.
Tapi orang yang nggak biasa baca surat Al-Kahfi baru Alhamdulillahilladzi anzala, dilihatin tuh berapa lembar lagi gitu kan. Karena tidak biasa. Ya. Bagi orang yang biasa itu sekali duduk dibaca satu juz itu dinikmati. Ya. Ya, bahkan ada yang setengah juz, ya. Nah, bagi ada orang udah duduk lama Quran nggak pernah dibuka. Bahkan naudzubillah nggak kepikiran tuh dalam harinya itu ada baca Quran, nggak kepikiran. Ya, nggak ada yang ngingetin juga. Bahkan suami dan istri itu sama-sama jauh dari Quran. Ini gimana rahmat Allah pengen hadir di rumah-rumah kita. Ya, oke, setiap hari itu interaksi. Ya, Pak Iwan kemarin ada baca Quran di rumah? Barakallah. Ada Pak? Pak Nur? Kemudian Pak, ini harus memastikan nih. Ada kemarin hari Ahad, hari Jumat baca Quran di rumah? Oh, Pak Zakaria. Iya, jangan cuma di sini, di rumah. Iya, nyaman di masjid belum tentu di rumah nyaman. Hati-hati. Jangan-jangan ketidaknyamanan itu karena peran syaitan itu begitu banyak. Nanti akan kita sedikit bahas ya. Peran syaitan itu kuat sekali tuh. Ya. Dalam keluarga itu peran syaitan itu masya Allah. Ya. Antara suami istri, antara anak dengan orang tua, antara keluarga-keluarga. Ya. Nah, kita tadi dalam ayat-ayat itu dibacakan tentang bagaimana kisah para nabi. Nanti kita bahas tentang sedikit ya. Firman Allah, "Watslu 'alaihim naba'a Nuh." Ya, tapi kita lihat ini dulu. Biar kita semangat baca Quran di rumah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, kan udah baca Quran di rumah. Ibu baca Quran di rumah, Bu Ami? Ibu setiap hari, Bu Ani. Oh. Siapa Ismi? Ya, baca Quran di rumah. Barakallah Ibu. Ibu? Enggak, Quran aja, jangan apa. Ya, alhamdulillah itu dulu ya. Nanti idealnya gimana baru. Ibu baca barakallahu fi. Dipertahankan. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Bahasanya itu. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus ibadah kepada Tuhanmu, kalau terjemahnya sembahlah Tuhanmu, wa'bud, beribadahlah. Ya. Rabbaka untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, tujuannya karena Allah, sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, hatta itu ini sampai. Ya'tiyaka. Kapan al-yaqin? Yakin itu al-maut. Ini kalau baru kayak gini nih, agak tipis ya. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datangnya kematian. Al-maut. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, niatnya itu sampai kapan? Mudah-mudahan bisa istiqomah seterusnya gitu. Ya, misalnya kita sedekah nih. Saya pengen membiasakan nih sedekah setiap Jumat. Walaupun cuma 2.000 misalnya. Jangan remehkan yang sedikit ya, walaupun 2.000. Selalu tanamkan dalam hati, sampai kapan? Bismillah, saya mau istiqomah saya sampai wafat. Ya, ngaji di rumah gitu juga. Ya Allah pengen. Syukur-syukur ini menjadi habit, menjadi kebiasaan, bukan habit GAD itu bahasa Inggrisnya. Habit menjadi kebiasaan dan itu terngiang di ingatan anak-anak kita. Ya, misalnya mohon maaf, ya, anak kita kuliahnya jauh kos. Karena kita udah jadi habit di rumah tilawah ba'da maghrib, dia buat habit itu di rumahnya masing-masing. Ya. Di kosannya, dia nggak mau kemana-mana. Oh iya, biasa di rumah aku gini. Dilakukan, masya Allah. Ya. Jadi kan untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan pendidikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, istri terhadap suami, suami terhadap istri, kadang ada anak terhadap orang tua terhadap anak, salah satunya adalah membentuk adah. Adah itu kebiasaan-kebiasaan. Ya. Misalnya ya, membiasakan seorang anak kalau pulang dari mana atau pergi kemana,
maka dia cium tangan untuk bapak dan ibunya. Ya. Ini kan kebiasaan baik. Kalau ini udah terbiasa, maka itu nggak canggung lagi. Ya. Ketika ketemu bapak, bapak, cium tangan. Tapi kalau kebiasaan itu nggak dibangun, coba deh kita biasain. Nah, termasuk interaksi dengan Al-Quran. Dibiasakan. Yang kedua, setelah dibiasakan apa? Ada namanya tausiah. Kita ingetin keluarga kita. Ya, Pak Iwan ingetin istrinya untuk baca Quran. Barakallah. Dia yang ngingetin saya, Pak Ustadz. Kadang-kadang gitu tuh kan. Kadang-kadang. Itulah pentingnya. Nah, keseringan. Ya. Dan apa? Itulah pentingnya keluarga. Saling mengingatkan. Ada saatnya kita memberi itu nasihat, ada saatnya kita menerima itu nasihat. Saya pernah ditegur sama istri saya. Ya, saat melakukan sebuah kesalahan, ditegur. Ya udinya, oh iya. Ya namanya hidup kan ada plus ada minus. Ya. Saya kan manusia, lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Cuma bedanya, lebihnya itu yang kelihatan, kurangnya nggak kelihatan. Tapi kalau pengen jujur, lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Gitu ya. Walaupun kurang lebihnya mohon maaf aja, biasanya kan gitu ya. Tapi memang kehidupan seperti itu. Mengingatkan keluarga baca Quran, Pak. Istri atau anak? Enggak. Kenapa emang? Belum biasa. Ya, kenapa? Kita bangun tuh. Ya. Paling enggak awalnya kayaknya canggung gitu. Tumbenan kayak mau ngabisin lu gitu kan. Kalau kata orang Betawi gitu tuh, kalau nggak pernah lakukan sesuatu, tahu-tahu ngerjain. Lu kayak pengen ngabisin gitu. Pas misalnya kebetulan meninggal, tuh kan bener. Kemarin udah ada syarat isyaratnya, padahal enggak. Ya kan? Kadang-kadang kita nyambungin aja ya. Kalau nyambunginnya begitu masih enak, kadang nyambungin suara kecoa gitu kan. Suara kodok. Pantesan tumben-tumbenan kodok lewat kemarin gitu kan. Jadi kesimpulan, pas besok kodok lewat, siapa lagi bakal mati nih gitu kan. Hati-hati tuh memberikan kesimpulan-kesimpulan. Ya karena ada kebenaran tuh kayak gitu. Ya, makanya salah satu kenapa dukun itu laris ya, karena kadang-kadang ada faktor kebetulan gitu. Ya, kadang-kadang ya. Atau ya sekarang tuh lagi sama pesulap merah tuh ada faktor penipuannya kalau itu kan. Tapi kalau ada pun kadang-kadang karena kebetulan aja. Ya. Kita lanjutkan. Pak Nur gimana mengingatkan? Ini mohon maaf ya, bukan kita bukan. Kalau belum pernah, mudah-mudahan ini jadi penyemangat. Pak Nur gimana? Alhamdulillah barakallah. Tapi yang dalam mendidik itu ada 5 hal. Ini yang saya pelajari ya. Salah satunya ini mulahazah. Mulahazah itu dia itu dikontrol, dipantau. Walaupun nggak tiap hari. Kalau dalam pendidikan namanya checkpoint. Jadi kalau guru habis ngajar nih, dia harus memastikan kira-kira siswa itu nyambung apa enggak nanya. Ngerti kamu nak? Bingung kan? Coba deh, yang ulangin tadi yang Pak Purban jelasin ya. Oh berarti namanya itu checkpoint. Ya, kadang-kadang penting kayak gitu. Ya. Bagus, alhamdulillah kalau udah menjadi budaya bagus ya. Tapi gitu juga. Ya, gini loh. Kadang-kadang kita husnuzon nih, ya husnuzon. Ya ternyata, mohon maaf, pas lagi lalai terus, pas diingetin, iya semuanya nggak pernah diingetin. Kan kirain gitu. Nah, saya pernah belajar tentang ilmu pernikahan. Ya, ilmu pernikahan. Jadi kalau usia 10 tahun pernikahan ke atas, itu sering kita kalimatnya ada gini. Harusnya kan kamu udah tahu gitu. Ini saya belajar ya, saya belajar juga ilmu kalau ada parenting, ada macam, saya belajar. Salah satunya gitu. Biasanya di usia 10 tahun ke atas tuh sering keluar kan kamu kan udah dewasa. Harusnya kamu itu. Nah, untuk meminimalisir
lossnya, kekurangan itu, maka diantaranya sering-sering tuh ya, atau temporal lah kita tanya ya, dari misalnya kita habis dari luar kota gitu kan, pas pulang ya, tilawahnya udah sampai mana kak gitu. Saya anak-anak saya yang kuliah walaupun di Semarang, di Bandung, ya, saya bisa nanya gimana nak ya, Qurannya ya. Bahkan yang di Bandung saya lagi pengen bikin program, jadi itu ada rumah Quran ya, kali aja anak saya itu bisa punya kesempatan buat ya, sambil ngajar di sana dan menyelesaikan hafalannya ya. Karena tanggung banget ya, tinggal sekian juz lagi belum selesai ya. Jadi menyemangat. Saya melakukan ini sekarang, saya juga nanya ya. Karena pagi itu kita punya agenda pagi namanya Quran time di rumah. Ba'da subuh sampai jam 5:15 karena saya beli nasi uduk atau beli bubur ya, atau bikin nasi goreng itu 5:15 ya. Nanti jam 5:30 itu kita baru beres-beres rapi-rapi ya, sarapan 6:45 udah clear semua, paling enggak 6:10 saya harus berangkat kantor ya, ngantar anak ya. Dan ada Quran time ya, setiap hari, kecuali saya kesini. Kalau kesini berarti istri saya yang akan memimpin Quran time ya, waktu bersama Al-Quran. Nah biasanya kalau udah siang saya nggak ada, saya nanya tadi pagi kamu tilawah biasanya gitu. Checkpoint ya. Saya juga melakukan ini. Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin babnya bab Qiyamul Lail ya. Itu kalau pernah Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya itu menceritakan ya, malam-malam dia ngetok pintu rumahnya, pintu menantu dan anaknya, kemudian mengatakan ala tusallian, kalian berdua udah sholat. Ini babnya Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lailnya itu diingetin sama mertuanya. Jadi bukan berarti mertua itu diem-diem baik gitu kan. Ada keluarga itu kan udah menantu, biar urusannya enggak. Jangankan keluarga sendiri, orang lain aja kita kasih motivasi untuk melakukan kebaikan, apalagi keluarga sendiri. Paling tidak tuh pertanyaannya ala tusallian gitu. Ya. Ala tusallian ya. Ini kalimatnya ada ya sama alif sama nun, artinya dua orang. Kalian berdua nggak sholat. Saya bilang Masya Allah. Saya pas belum lama saya baca itu. Selama ini udah saya tuh kuliah tuh jualan terjemah buku Riyadhus Shalihin. Tapi bacanya kan nggak sampai detail gitu kan. Ya, makanya hati-hati juga tuh penyakit pedagang. Iya. Ya, saya kalau ke ITC itu ya pakaian syar'i gitu kan. Boleh kakak gitu, jilbab syar'i gitu kan. Yang jualan gimana kira-kira? Iya, yang jualan begitu. Boleh kakak, yang syar'i ada, terus yang itu yang nggak syar'i gitu. Nah, saya jarang tuh boleh dicoba ya, karena kan saya laki-laki, jilbab boleh dicoba, nggak mungkin juga. Tapi yang selalu terngiang sama saya gitu, boleh kakak gitu ya. Saya bilang, saya agak ini, yang jualan begitu ya. Bilang, waduh ngeri juga nih gitu kan. Artinya apa? Cuma produk. Jadi bukan berarti mereka yang berinteraksi dengan nilai keislaman kemudian dia islami, belum tentu juga. Coba nih, ini entah fenomena atau apa, lebih dari 3 kali saya menjumpai, mohon maaf, tukang yang renovasi masjid, belum tentu dia sholatnya on time di masjid itu. Coba lihat di masjid-masjid kalau ada renovasi. Oh ya, saya nggak mau bilang hampir semuanya, tapi sejauh pengalaman saya di tiap masjid kalau ada renovasi, itu hampir sulit mendapatkan tukang itu. Kan kalau azan break tuh, kenapa dia nggak ikut sholat? Justru rehat di pinggiran aja, gitu kan? Artinya orang yang dekat sumber kebaikan pun belum tentu dia jadi baik. Coba kita analogikan di rumah kita. Bisa jadi orang tuanya baca Quran, tapi belum tentu anaknya juga ikut. Maka perlu checkpoint. Coba kalau kita sebagai pengguna jasanya,
Kita bikin appointment tuh di awal. Nanti kalau sholat, break aja Pak 1 jam, 1,5 jam, nggak kenapa di sini. Ya, tapi Bapak sholat, 1 istirahat. Gitu. Apa ruginya? Ya. Tapi Bapak selesainya nggak jam 4, 4:30. Gitu. Boleh kan? Nggak ada masalah. Kan yang penting jam kerja. Itu penting. Ya, ini DKM nih, ya. Lagi bikin apa gitu kan. Kalimat yang sering apa? Tanggung, kotor, gitu kan. Kalau saya balikin, kotor tuh bukan najis, sholat. Yang masalah kalau najis, baru jangan. Tapi kalau selama bukan najis, bersih-bersih, sholat aja nggak ada masalah. Kalau dia makin bagus keagamaannya, dia akan ganti baju seragam sebentar buat sholat. Ya. Walaupun tidak semua, tapi hampir kebanyakan tuh kayak gitu. Dan itu aneh bagi saya. Dulu kami ada pelatihan, mungkin pernah saya cerita, itu kita nyewa ya para kru film religi. Jadi untuk memberikan pelatihan. Ini kru film. Dia bilang, ini film apa nih yang bisa diproduksi? Ini khusus film religi Ustaz. Gitu kan. Oh gitu. Oke. Jadwalnya sholat. Pada nggak sholat. Nongkrong. Ya Allah. Saya di NTB dulu. Ada acara sekolah Islam nasional. Besar. Saya tanya, ini hiburannya apa nih? Karena acara besar, acara Munas. Hiburannya ini lagu religi, Ustaz. Oh gitu, iya. Ya, terkenal se-Indonesia. Ya, lagu-lagunya pokoknya udah inilah, pokoknya religi lah, identik. Ya. Ada backing vokalnya, ya kan? Ya, suara-suara perempuan. Ya. Nggak sengaja karena saya pengurus kan. Saya masuk ke ballroom hotel pas ba'da asar. Habis selesai asar tuh udah break kegiatan semua. Ada yang lagi cek sound. Jadi gitu kan kalau sebelum tampil ba'da isya gitu kan, jam 8 malam baru mulai. Cek soundnya itu gitu kan. Ini siapa perempuan pada nggak pakai jilbab gitu. Ternyata dia adalah backing vokal yang malamnya itu tampil dengan jilbabnya yang syar'i. Ini real loh, saya ngelihat sendiri. Karena saya ada di situ. Sampai selesai itu lagu semuanya saya ada di situ. Cuman saya merenung. Apa begini? Ya, segala sesuatu jadi formalitas. Yang diformalin kan gak enak sebenarnya. Tahu diformalin gitu. Kenapa? Karena pentingnya checkpoint itu jangan sampai juga keluarga kita cuma formalitas. Gitu. Budi, anak-anak diingetin baca Quran. Hari udah bercucu ya sekarang ya? Masya Allah, udah bercucu kan? Bercucu? Oh bukan. Mengingatkan ya. Poin pertama mengingatkan, bukan cucunya. Pak Zakaria. Iya. Kadang-kadang kan gitu, nggak perlu diingetin Ustaz, sih udah Pak. Nggak gitu. Ya. Suatu saat Rasulullah SAW bicara kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah, iqra' alayyal Qur'an. Bacain Quran atasku. Gitu. Itu Nabi. Kata Abdullah, ya Rasulullah, Al-Quran kan turun. Apa kata beliau? Aku pengen dengar bacaan Quran dari orang lain. Masya Allah. Ya. Satu sisi adalah apa? Itu checkpoint terhadap Abdullah bin Mas'ud. Dibaca surat An-Nisa. Kan ngecek tuh. Ya. Di sisi lain adalah membiasakan diri mendengar bacaan Al-Quran. Kadang-kadang dari orang lain tuh bisa kita diingatkan, tadinya lupa. Sampai Rasulullah nangis tuh di ayat 41 surat An-Nisa. Bicara tentang apa? Rasulullah akan menjadi saksi terhadap umat-umatnya, termasuk umat-umatnya yang ingkar, yang kafir. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida.
Terjemahnya apa Pak Zakaria? Pas lagi dibuka tuh. Dan bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tuh. Wajib nabika, kami datangkan engkau ala haula, atas mereka semua, syahida, engkau akan saksi terhadap mereka semua. Nangis Rasulullah. Ngebayangin umatnya ada yang kufur, ada yang kafir, ya, bakal masuk ke neraka. Dengar dari orang, ada masukan. Apa? Dengar bacaan Quran. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Rahmat Allah di situ saat itu turun kepada Rasulullah apa? Menjadi pelajaran, jadi renungan. Itu rahmat dari Allah. Ya kan? Nah, kita sebagai kepala keluarga, kadang-kadang kita susah dinasihatin sama orang lain. Sama istri kita merasa sebagai kepala keluarga. Sama anak kita merasa yang nyari duit, gitu kan? Dengan baca Quran, kita diingetin tuh peran orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Pas baca, ya Allah, dapat. Nah, satu hal, kita nggak lama ya. Di ayat yang ke-71 ya, 71 ya. Allah mengingatkan watlu alaihim naba'a Nuh. Watlu alaihim, ceritakanlah ayyuhar rasul, wahai rasul, ala kufari Makkah, atas orang-orang kafir Mekah, khabaru Nuh, ya, kabar cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam, ma'a qaumihi, bersama dengan kaum-kaumnya. Ini kisah Nabi, ini Allah minta untuk diceritakan. Nabi Muhammad menceritakan kepada kaumnya. Jadi kita sedang belajar dari kisah. Ya. Makanya di Quran itu banyak kisah, itu bukan dongeng sebelum tidur. Selalu kalau ada kisah, apa sih pelajaran yang kita dapetin gitu. Coba kita brainstorming ya. Berpikir ya, sesuai pengalaman kita atau pelajaran yang pernah kita dapetin. Kisah apa sih yang kita dapetin dari kisah Nabi Nuh? Ada yang bisa ngasih jawaban? Gimana Bu Ani? Iya. Jadi salah satunya kata Bu Ani, kita belajar tentang bagaimana hidayah itu sangat mahal. Sampai anak dan istrinya tidak mengikuti ajakan Nabi Nuh. Bahkan menjadi contoh kekufuran dalam Al-Quran. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah berikan perumpamaan untuk orang-orang yang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Surat apa? Yang tadi, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Surat apa kira-kira? Ada yang ingat? Ini pernah dibahas, bukan enggak, makanya saya tanya ada ingat. Ya, itu halamannya ya, halamannya itu itu ada di akhir juz. Karena juz berikutnya adalah juz 29. At-Tahrim, Masya Allah, barakallah. Ya, jadi halaman terakhir surat At-Tahrim surat 66. 67-nya itu Al-Mulk ya, juz 29 awal. Ya, sebelah kanannya ada kalimat wa daraballahu masalan. Ada yang mau baca terjemahnya? Ada enggak? Atau saya salah? Pak Hari mungkin ada? Iya, silahkan. Ayat berapa? 11 atau berapa? 11, betul ya? Betul kan? Iya. Dan Allah gimana? Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang
Oh, berarti ayat 10-nya. Kalau yang 11 iya berarti 10-nya. Ada 2 tuh. Ulang. Iya, ada 2. Gimana Pak Ari? Ayat sebelumnya berarti. Nah, pertama perumpamaan orang yang kafir. Lanjut. Ya, istri Nuh, ini istri Nabi loh. Ya, lanjut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba. Tuh. Solihaini min ibadina solihaini. Ada 2 orang hamba kami yang soleh. Siapa? Suami-suaminya yang soleh nih. Lanjut. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tuh, fakhonatahuma. Terus? Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun. Tuh, falam yugniya anhuma minallahi syai'a. Lanjut. Dari siksa Allah. Iya. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Masuklah kalian berdua ke dalam neraka. Jadi Nabi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Maka kita dapatkan salah satu kisah Nabi Nuh adalah pengkhianatan seorang istri terhadap suaminya. Bagaimana dengan istri dan suami kita? Allahu a'lam. Makanya perlu kita doain, ajak ngobrol, ya. Buat couple time. Couple time itu barengan suami istri ngobrol, ya. Walaupun sedikit small talk ya, ngobrolnya nggak banyak, tapi dalam, ya, memperhatikan. Ya. Saya semalam baru bisa ngobrol sama istri sebelum tidur tuh, habis ngajar ngaji. Ya, karena dari pagi padat, ya pulang setengah 6 saya udah capek banget, rehat sebentar, ya belum nggak pakai mandi lah gitu, karena udah menjelang maghrib. Pada maghrib saya ngisi ta'lim, pada isya saya ngisi taklim lagi gitu, tapi di rumah, ya jam 8:30. Ya, biasanya istri itu suruh siapin, ya saya bilang enggak, aku pengen ngajak anak atau teman-teman pada makan nasi uduk aja gitu kan, makan nasi uduk. Pas pulang baru tuh bisa ngobrol, ya saya habis tilawah, sebelum selesai tilawah ya pulang nyantai, 9:30 lah ya, baru istri itu keluar dari kamar, baru ngobrol sebentar. Ya, ngobrolin tentang anak yang hari ini ada outing, ada keluar. Tapi kondisinya lagi hujan kayak gini kan. Kuliahnya di geologi, meneliti batu-batuan, tapi batu-batuannya di sungai gitu kan. Kak, tolong ya Kak ya gitu. Makanya tadi saya belum berangkat, saya ngobrol dulu sama anak. Ya, saya bilang nanti Sherlock ya, biar abimu tahu kamu ada di mana. Khawatir. Oh, ya. Jangan, nggak lupa juga. Uangnya kurang nggak? Gitu, ya kan? Ya Sherlock doang, ya, share uangnya enggak, gitu kan? Ya kita tahu juga lah kebutuhan anak-anak. Untuk memastikan itu. Jadi kalau berangkat saya hampir selalu bilang jaga akhlaknya ya Kak ya, itu aja. Ngeri. Ya, saya habis malam Senin kemarin tuh bikin seminar bahaya LGBT dan free sex. Ya, yang ngisi itu emang praktisi, dokter Inong, pernah kenal ya, dokter, praktisi, dokter, dan satu lagi itu Kak Sinyo itu emang psikolog, yang sering masuk ke dia itu konsultasi keluarga tentang LGBT. Serem, termasuk di pesantren-pesantren. Ya. Saya bilang kok nggak diekspos kayak gini, nggak tahu ada proxy war kali ya. Jadi ada budaya itu ini nggak mau diekspos, ya, padahal kasusnya udah banyak, ngeri juga. Ya. Jadi dari jam ba'da isya tuh sampai jam 10 malam tuh masih tetap strong ya, kegiatan webinar pakai Zoom. Cuman bicara tentang seperti itu, bagaimana kita memperhatikan keluarga kita. Ya. Saya baru dapat tuh ilmunya gini.
Kenapa sih ada suka sesama jenis gitu? Ya. Salah satunya itu adalah masalah ketidakharmonisan di keluarga. Ada bapak itu yang kasar sama emaknya, disaksikan oleh anaknya. Kemudian karena berulang-ulang trauma anaknya secara psikologis, kemudian ada kesimpulan semua laki-laki sama. Hati-hati. Akhirnya dia nggak merasa nyaman dengan setiap laki-laki, kemudian akhirnya nyaman dengan perempuan. Jadi orang tua itu punya andil yang sangat besar. Ini di luar masalah hidayah. Termasuk di rumah bagus, di sekolah bagus, pergaulan. Dibahas ini itu. Serem. Saya langsung ingat anak-anak saya. Ya Allah. Ya. Anak saya yang kecil tuh yang laki-laki saya udah mikir, ya Allah, ini baru 7 tahun. Kan kondisi lingkungan kayak gini. Makanya belajar dari kisah Nabi Nuh ini. Jadi kalau kita bicara tentang Nabi Nuh harus ada tuh the mindset kita tuh Nabi Nuh tentang perhatiin tuh istri, perhatiin tuh anak gitu. Ya. Karena kita nggak bisa menjamin mereka. Ya. Sampai anaknya kan diajak. Ya bunayya arkam ma'ana, surat Hud surat 11. Anakku ayo naik ke atas perahu. Ya. Tapi anaknya sok tahu. Kalimatnya sa'awi ila jabal. Kan diskusi itu sama bapaknya. Sa'awi ilal jabal, aku akan minta pertolongan, akan berlindung ke gunung. Ya'simuni minal ma, gunung akan menjagaku dari air, dari bah. Berpikir logikanya itu bukan logika wahyu, tapi logika betul-betul logis memang. Kalau ada begini, maka ke dataran tinggi, betul. Ya. Tapi kan wahyu lebih dari itu. Ya, preventif, sebelum terjadi diingetin. Sombong dia. Airnya melebihi gunung. Matilah dia. Fakana minal mugroqin. Maka termasuk yang ditenggelamkan. Sampai kisah awi ilal jabal. Sampai kata Nuh, wala takun ma'al kafirin. Ini bapaknya itu sampai berusaha. Sampai ada kalimat, la takun ma'al kafirin. Engkau jangan gabung sama orang kafir. Kalau bahasa kita, jangan main sama dia. Pernah nggak kita ngingetin anak kita tuh sampai begitu? Kita lihat ya ayatnya. Suratnya surat Hud, surat 11. Semua ada pelatihan. Jadi nggak bisa lama juga. Hari ini agak padat nih kegiatannya. Sebentar. Ayatnya ayat yang ke-42. 42 dan 43. Itu cuplikan kisah itu saya ambil dari 2 ayat ini. Boleh Bang Zakaria, boleh dibaca terjemahnya gimana? Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anak-anaknya ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Itu ayat berapa tuh? 42. Ayat 41-nya dulu. Mohon maaf. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Iya, jadi ini jadi doa ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya, lanjut. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, lanjut. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Tuh, kalimatnya gitu ya. Wala takun ma'al kafirin. Jangan kau bersama orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita sebagai anak diingetin sama orang tua harus berbahagia, bersyukur. Ya. Karena kita nggak tahu ya, ternyata orang tua kita juga betul-betul care, sayang, kita diingetin. Ya alhamdulillah. Lanjut.
menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Terus Nuh berkata, tidak ada yang melindungimu dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia anak itu termasuk orang-orang yang tenggelam. Fakana minal mughraqin, termasuk yang ditenggelamkan. Ya. Kalau kita mungkin tenggelamnya bukan air bah, tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kekufuran, tenggelam dalam kezoliman, ya. Bisa jadi, na'udzubillah. Maka kita ikhtiar. Maka belajar kisah Nabi Nuh salah satunya itu, ya. Salah duanya belajar dari kisah Nabi Nuh adalah apa? Usia yang panjang digunakan untuk kebaikan semua orang. Ya. Bukan berarti ketika misalnya keluarga susah diajak melakukan kebaikan, dia berhenti berdakwah. Enggak. Kan dia paham hidayah itu milik Allah. Ya. Saya coba merenung, saya ini ya, berpikir gini. Kan saya dari Depok, ya kan. Ini kan Bekasi. Lumayan, takes time juga ke sini. Kenapa nggak ngaji sama yang deket-deket di sini aja gitu kan? Benar nggak? Iya kan? Saya kadang-kadang mikir gitu. Kalau bagi saya sih belajar dari Nabi Nuh. Ya, saya dakwah siapa yang mau, nggak ada masalah gitu. Jalanin aja. Dinikmati gitu ya, menikmati dalam kesibukan. Bukan cuman ini, semalam juga saya ngaji sampai 2 sesi gitu kan. Pulang kerja habis pelatihan dari jam 7.30 baru selesai jam 5 saya pelatihan kemarin. Ya, sampai skip dulu saya khutbah Jumat, saya izin. Ya, 7:10, 9 saya mau khutbah Jumat. Setelah khutbah Jumat balik lagi ikutin pelatihan nanti. Wah, capek ya. Semalam sama ya. Bahkan yang semalam ya makan nasi duduk saya yang bayarin. Tenang, saya yang bayarin semuanya. Oh, pada bingung orangnya. Ya, biasa aja, ngapa sih? Dakwah kayak gitu. Bukan berarti kita jadi ustadz minta ditraktirin, enggak lah. Hampir banyak anak-anak yang kemarin hari Minggu saya main futsal. Anak-anak pengajian saya suruh datang. Ya kita nyewa lapangan futsal, saya yang bayarin. Ya, karena dakwah gitu, bukan kita ngarepin. Ya, tadi ada ayat itu dibaca. Ya. Di akhir ayat ini, ya, yang bukan surat Hud, surat apa tadi? Yunus ya. Ayat berapa tadi kita baca? Watlu alaihim naba'a Nuh. Ya, kita kembali lagi ya. Ya. Ya, sebentar. In ajriya illa. Nah, coba ayat setelahnya, ayat 72. Ya. 72. Apa terjemahannya? Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak minta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk golongan orang-orang muslim berserah diri. Tahu nggak pelajaran dari ayat ini bagi saya apa? Apa kira-kira? Bagi saya pribadi dari ayat ini apa? Yang pertama, fa'in tawallau, kalau orang kita ngajar ngaji, orang nggak mau taat, nggak mau ikut, jangan sakit hati, biasa aja. Ya. Fa'in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Aku sih nggak minta balasan dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Balasanku dari Allah. Jadi ketika kalian misalnya ya, ini bahasa dakwah umum, kalian itu mau taat, itu untuk kalian juga. Saya dapat bonusnya. Kalau kalian nggak taat, itu buat kalian. Saya juga dapat pahalanya. Tetap nggak ngaruh gitu. Karena in ajriya illa 'ala Allah. Balasannya itu dari Allah. Satu sisi sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang penceramah, orang yang ngajarin kepada kebaikan, ini jadi pelajaran. Ingat, jangan ngarapin balasan dari orang yang diajak. Akan sakit hati nantinya ketika tidak sesuai ekspektasi. Maka jadikan dakwah bukan jadi ladang ma'isyah,
bukan tempat mata pencaharian, bukan. Dakwah itu untuk kita menyebarkan kebaikan. Ketika dikasih itu rezeki, silakan. Enggak dikasih, enggak ada masalah. Mas loh, masalah buat lu gitu kan. Biasa aja. Alhamdulillah saya bertahun-tahun nggak ngisi pengajian, biasa. Oke, yang di rumah gitu kan kayak semalam, ya. Biasa aja tuh. Bahkan ada yang uangnya tuh kalau dikasih, saya kan punya berkah nasi Jumat udah bertahun-tahun. Tiap Jumat 300.000 keluar buat beli nasi, buat bagi tetangga. Dari mana? Ada yang ngasih transfer ini, bilang alhamdulillah buat nge-share lagi gitu. Ya. Jadi memang membiasakan diri. Ya. Makanya saya kerja profesional. Karena ini jadi bahan modal saya untuk setiap aktivitas. Ya. Alhamdulillah saya kerja gitu kan. Makanya saya kaget ada teman saya ustadz ketika saya, ente sekarang kerjaan apa? Si Matupang nih gitu. Siang malam tunggu panggilan. Ya. Jadi ustadz panggilan. Ya. Cowok panggilan repot. Dia bilang, ya Allah, ente nggak bikin talim aja di rumah. Ya, kayaknya berat banget bikin talim, bikin aja. Ya. Saya cuek aja bikin taklim di rumah ya, majelis sahabat Quran. Sekarang pindah ke masjid. Ya. Silakan datang. Ya. Tempat-tempat lain gitu. Hampir tiap malam ngajar ngaji. Ya, sekarang tuh yang off tuh malam hari Senin malam Selasa. Tapi udah pengajian ibu-ibu minta bulanan. Pinter aja gitu. Ya. Ustadz kosongnya kapan? Nah saya udah mentok tuh udah kayak gitu. Ya. Karena bagi saya semua terisi. Walaupun nggak ada acara, berarti itu acara keluarga. Itu harus penting, harus dijaga. Ya udah deh bulanan ya. Ya. Kapan? Hari Senin. Ya, Ustadz setiap pekan keempat. Ya. Kemarin diingetin tuh. Ustadz besok kan pekan keempat nih. Tapi ngomongnya ke istri. Kalau pengajian ibu-ibu rata-rata terus mintanya ke istri. Saya nggak hampir jarang ya pengajian ibu tuh langsung ke saya tuh jarang. Biasanya ke istri saya. Ya. Walaupun saya nggak bilang istri saya manajer saya, enggak. Ya, cuma saya membiasakan gitu. Jadi kalau interaksi intens itu biar dengan istri aja. Saya dapat hasilnya. Jadi kapan, jam berapa gitu aja kan. Kalau mengenai yang lain, tar aja. Ya. Oh ya insya Allah bisa, makasih ya. Udah dikabarin lagi sama istri. Karena ini pelajaran. Ya. Jadi nggak ada yang namanya ustadz terpadu, tergantung pada duit. Ya. Repot dakwah kayak gitu. Saya pernah sakit hati. Ya, waktu saya bimbing remaja konsul, Ustaz. Kita kan manggil seorang ustaz, terus apa? Waktu itu belum ada WhatsApp segala macam. Masa suruh emailin itu rincian biaya di proposal. Yang lain nggak penting, yang penting rincian biaya. Ngapain Ustaz? Nanya rincian. Orang yang nanya, tok kalau saya saat ngisi etornya apa? Term of reference-nya apa? Saya harus ngisi tentang apa, pointer-pointernya apa gitu. Dia enggak. Tolong di-emailin ya. Rencana anggarannya. Gitu bilang. Saya bilang, jangan dipakai. Kesel banget gitu kan. Ngapain? Saya kan ustadz juga gitu kan. Kalau udah begini udah disorientasi nih bahaya. Ya, nanti dapatnya cuma lucu doang. Karena kita sedang mengajar kebaikan. Ruhnya itu yang akan nyampe. Ya. Retorika itu belakangan, tapi ruhnya. Ya. Rasulullah SAW ketika berdakwah tuh nggak retoris, ya. Singkat, padat, ya. Tapi setelah dipelajari dari ilmu komunikasi, padat gitu. Kadang kita dengar ceramah panjang, lama, nggak jelas. Pokoknya lucu gitu kan. Buktinya apa? Ya, habis kegiatan panjang sampai malam, ustadz panjang, banyak gitu kan yang ngisi. Besoknya yang sholat subuh di masjid atau musola itu nggak nambah jumlahnya. Bahkan cenderung berkurang. Kenapa berkurang? Kecapean. Kan miris ya. Dakwah kita tuh, nih auto kritik ya buat kita bersama. Harusnya ustadz ingetin, ingat ya besok ya kita komitmen ya. Yang ada di sini sholat subuh ya, gitu kan. Di sini ya, itu cakep tuh kalau dibuat komitmen kayak gitu. Paling enggak,
Kalau dari 100 orang yang datang, yang komitmen cuma 5% aja, nambah 5 orang kan gitu maksudnya. Ini tetap aja pas besoknya, bahkan naudzubillah, yang kesiangan di musola itu masih tidur tuh di pojokan gitu kan. Kenapa? Rapi-rapi sampai pagi gitu kan. Ini kalau ada takbiran nih, mohon maaf nih, malam takbiran, saya miris. Kenapa masih tidur? Capean habis takbiran. Kalau ditanya, coba cari sejarahnya Nabi takbiran sampai semalam suntuk kayak gitu. Coba cari aja, itu kan budaya ya. Ada nggak Nabi mencontohkan takbiran sampai semalam suntuk gitu kan? Kayaknya saya belum pernah dapet tuh. Ya. Artinya jangan sampai kebaikan itu menghilangkan kebaikan yang lain gitu ya. Saya pernah ngegerebek pengajian tuh gara-gara ketika saya tanya, kan masyarakat resah tuh. Ini kajian berzikir Ustadz. Terus sampai nangis-nangis lagi Ustadz. Oh gitu ya, iya. Tapi nggak pernah ke masjid gitu. Jadi di rumah nggak pernah kelihatan. Saya kan dari awal emang aktivis masjid gitu. Maksudnya walaupun saya bukan pengurus, dari awal saya biasa ke masjid. Walaupun nggak ada orang, saya komitmen 100 orang pemakmur masjid, saya harus satu di antaranya. Kalau ada 10 orang, maka saya sudah. Kalau cuma 1 orang, the only one, itu harus saya. Saya punya komitmen gitu dari dulu. Jadi terserah orang nggak, ini juga saya ke masjid aja. Saya datangin tuh ke majelis itu sebelum subuh, karena kalau dari rumah mertua saya tinggal mertua, ke masjid itu bisa lewat itu. Di blok apa waktu itu? HIJ. Blok J. Saya blok I ya. IJ. Ya. Saya deketin. Assalamualaikum. Lagi pada zikir. Waalaikumsalam. Ada yang zikir, ada yang tidur. Ini pengajian apa ya Pak ya? Zikir. Ada sih pelangnya gitu kan. Saya nggak mau menyebutin ya. Ntar disangka provokatif ya. Lembaga itu. Oh gitu. Ini mohon maaf ya. Kalau pas azan nanti, ini yang zikir gimana? Tetap zikir Pak gitu. Terus nggak ke masjid? Enggak. Oh. Gitu ya? Oh, bingung saya tuh langsung. Saya mau nanya, utamaan zikir atau sholat? Zikir. Gitu kan. Karena keluar ayat tuh, akimi sholat tadi dirikan sholat buat zikir. Gitu. Ya ini salah paham nih tentang ayat. Udahlah. Azan subuh, saya ke masjid. Balik lagi masih pada begitu. Baru tuh saya marah naik hitam tuh. Oh, sendirian tapi waktu itu banyak tuh saya debat. Ya, saya bilang kalau masih nggak bubar nih, saya bilang, saya panggilin warga semuanya buat kesini. Karena dulu memang yang ke masjid itu sedikit, paling cuma 1-2 orang. Gitu. Jadi udah tuh. Habis dari situ saya nggak pulang, saya ngeri juga gitu kan diikutin. Saya ke rumah ketua DKM kolonel purnawirawan. Saya deketin, ajak ngobrol. Kemudian ada yang biasa ngurusin masjid itu yang orang-orang Sumatera tuh kan, yang berani-berani. Saya bilang, saya habis kegerebek nih sendirian. Nanti tolong ya, wah gitu udah. Nah besoknya baru tuh pada ke masjid. Setelah itu, ya, tapi sekarang udah bubar ya, nggak lama bubar. Jadi kayak gitu, ya, kondisinya. Jadi gara-gara zikir, ya, sampai akhirnya nggak sholat subuh. Yang saya bikin kesel, kan abis subuh saya datangin. Itu pada nggak sholat apa? Langsung tuh pada wudhu, sholat di situ. Yang anehnya itu sholat itu ngadep utara. Bukan lupa, berarti nggak pernah sholat itu di situ. Sampai saya tegur, ini kiblatnya mana gitu kan? Kaget bingung, kiblatnya mana gitu kan? Karena udah ada yang sholat tapi ngadepnya ke utara ke sana. Saya bilang, ini berarti nggak pernah sholat ini di sini. Saya kesel banget. Kalau nggak bubar, saya yang bubarin, nanti saya suruh warga ke sini semuanya. Akhirnya bubar juga tuh. Owner rumahnya jadi numpang gitu. Ini ya, jatuh gitu. Zikir, tapi sampai akhirnya nggak sholat. Jadi dia per 2 jam sifan tuh. 2 jam ganti orang, 2 jam ganti orang. Kesian yang paling belakang tuh. Ya 2 jam mentok subuh sampai syuruk, tetap aja dia zikir. Sampai nangis-nangis katanya. Karena jauh dari rumah saya nggak pernah dengar kalau sampai nangis. Cuman aduan warga tuh ada aja. Itu ada zikir apa sih itu? Cuman pada nggak berani.
Ya. Bukan pendatang. Ada dosen UI, ada rumahnya. Tinggal di mana Pak? Kampung Arman. Oh dekat Nurul Fikri sama kantor saya. Oh sana, saya orang Nurul Fikri, saya gitu aja. Kaget dia kan, dia kan tahu pasti cara berpikir keagamaannya di lembaga kita itu seperti apa. Saya orang sini, kaget sih kan. Oh dosen UI, ada dosen UI gitu kan. Banyak banget. Ya? Saya nggak mau nyebut itu, ya. Saya nggak ngerti itu, ya. Tapi saya karena tadi tidak mau sholat, gitu aja. Ya. Jadi itu salah satunya. Nah kita harus checkpoint tuh di rumah-rumah kita, keluarga kita. Jadi belajar dari Nabi Nuh itu salah satunya buat kita tadi hidayah. Buat saya tuh belajar, saya baca ayat ini tadi langsung in ajriya illa 'ala Allah. Balasanku itu dari Allah. Ini harus terniat tuh. Ya. Jangan niat karena yang lain. Bukan niat itu pengen viral gitu kan. Kita ngisi biar viral gitu. Enggak, saya nggak mau. Dulu saya tuh teman ngaji saya tuh pegawai di Indosiar. Waktu masih sedikit lah orang ceramah di Indosiar, apa di TV. Ustadz, nanti kita desain biar ente tuh enggak masuk. Ya, jangan kecil-kecil aja, kita siapa sih, kita remahan rengginang gitu kan. Yang penting orang tuh satu orang mau baik aja bisa. Ini kisah yang tadi kita baca. Jadi Ustadz juga kalau kita baca ini harusnya jadi pelajaran kita semua. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Apa? Memperbaiki kualitas kita. Orang yang tadinya kasar suami istri nih, kasar suami istri. Sering-sering baca Quran. Turun rahmat Allah. Kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Atas karena rahmat Allah, lintalahum, engkau berlaku lembut terhadap mereka. Ibu kalau punya suami agak kasar-kasar gitu, ya, jangan-jangan jarang baca Quran. Ustadz, lu sering banget baca Quran. Jangan-jangan baru baca tapi belum paham. Oh, dia kan Ustadz paham. Terus aja berusaha. Jangan-jangan baru ada di kerongkongan, belum sampai masuk ke dalam hati. Kalau dia udah dalam hati, itu akan membentuk karakter. Ya. Karena dari hatilah itu keluar tuh karakter seseorang. Ya. Makanya iman nggak ada yang tahu. Tapi indikasi baiknya keimanan seorang itu ketahuan dari aktivitas-aktivitasnya. Ya. Kita nggak pernah tahu dia suka apa enggak sama kita. Tapi ketika dia datang, tahu-tahu memberikan bunga ke kita dengan senyum manisnya, kira-kira apa? Berarti kan ada rasa suka. Ini kayaknya orang, gue bingung nih, gitu kan? Tahu-tahu Wandi datang ke kita. Ya kan, ini lagi ke Ismi nih contoh kan, silaturahmi dengan senyum, bawa bunga, sekuntum mawar merah, gitu kan, dangdut banget, ya kan, tahu langsung lagu, ternyata ada rasa suka gitu kan, ya. Jadi memang hati nggak ada yang tahu, tapi apa yang diucapkan, apa yang diperbuat itu indikator tanda bagaimana kondisi hati. Makanya iman itu sering Rasulullah itu kaitkan dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa berkata yang baik dan nggak bisa diam ketika misalnya dia tidak bisa ngomong yang baik kemudian dia masih ngomong aja, ini indikasi lemahnya iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah menghormati tetangganya. Jadi kalau ada orang masalah terus dengan tetangganya, padahal bukan masalah yang prinsipal gitu kan, yang prinsip banget, jangan-jangan masalah imannya. Sampai kata Rasulullah, ini baru saya bahas ya, malam Ahad, pekan lalu nih, malam Ahad ya. Jadi saya ikut webinar sambil saya ikut pengajian, double device. Ya. Saya suruh bicara tentang masalah menjaga diri dari gangguan orang tetangga. Saya bacain hadis, ya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Kata sahabat, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari syarrihi, dari keburukannya.
dari biwaiqohu, dari keburukannya. Artinya ketika tetangga tidak bisa merasa nyaman dari keburukan kita, artinya kita menghadirkan keburukan bagi tetangga kita, berarti kita tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Bayangin, Islam sampai menjaga kayak gitu. Ya. Jadi bagus dia sholatnya, bagus ngajinya, hafalannya banyak, tapi sama orang tuanya nggak ada hormatnya, sama tetangga nggak ada hormatnya, sama yang kecil juga nggak ada sayangnya, sama yang lebih tua itu tidak ada, kalau orang Jawa bilangnya apa? Ungguh-ungguh apa? Unggah-ungguhnya, jangan-jangan dia jauh dari iman. Benar. Ya. Makanya Masya Allah kalau kita ngaji itu memperbaiki diri bukan cuma di masjid. Jadi orang baik bukan cuma di majelis ta'lim. Sebagai istri, maka kita istri yang idza nadhartaha saratka akan menjadi kebahagiaan ketika suami ngelihat. Kita sebagai suami yang qawwamuna 'alan nisa, kita punya leadership, kita sebagai seorang pemimpin yang memang orang-orang yang ada di bawah kita merasa nyaman. Saya ketika di WhatsApp sama anak saya ya, saya ulang tahun kemarin waktu pas bulan Juni itu di WhatsApp tuh, saya nggak sebutin kalimatnya, cuma saya merasa ini adalah sertifikasi saya sebagai seorang ayah di hadapan anak saya yang paling tua gitu. Langsung melting, saya tuh meleleh. Ya Allah, alhamdulillah. Karena saya butuh itu, butuh feedback namanya, masukan dari orang lain, khususnya keluarga saya, anak-anak saya. Pas dapat ucapan, ya mudah-mudahan bukan cuma sekedar klise ya, formalitas, tapi yang saya pahami dia tidak nge-share di grup keluarga, tapi japri ke saya, dan itu sesuatu yang beda bagi saya. Kalau di keluarga mereka kan pengen dilihat banyak, kalau di sosmed kan, ya, coba hari ibu tuh, ibu gitu kan, banyak banget, maknya marah-marah aja di rumah gitu kan, di sosmed baik, gak penting itu, yang penting itu pengakuan tulus. Makanya ada tuh, lo di sosmed ibu-ibu tuh cucian tuh bantuin gitu kan. Sertifikaan banyak gitu kan. Iya kan? Iya. Ya. Jangan anniversary. Wah, 20 tahun kita bersama. Tanya aja begitu. Cucian udah dibantuin belum tuh, sertifikaan banyak ya. Ya, masukin ke laundry enggak, dibantu nyuci enggak, kerjain nuntut. Perasaan pakaian gini-gini baik gitu kan, nggak ada yang lain apa? Astagfirullahaladzim. Ini autokritik buat saya. Kalau di sini sih beda ya, insya Allah lebih baik pastinya. Itu saya tuh kadang-kadang mikir, bener, Urkon ceramah di rumah tuh mikirin gitu. Apa tuh? Ini singkatan nih. Masya Allah. Kawan saya ada namanya Zarkoni. Ada yang mau didiskusikan? Mohon maaf, saya nggak lama selain. Ada 2. Ya, silakan Ismi. Ismi kacamatanya mana? Beda jadinya, karena orang habis kacamata. Anak saya kan 3-tiganya kayak kacamata ya. Istri juga kacamata. Jadi nggak kacamata kayaknya agak namanya eye contact-nya tuh beda, eye contact. Silakan. Ya, sebentarnya Belanda 3,5 tahun loh. Jepang. Kok jadi? Wis. Kenal Twitter ya Bu ya? Ini biar pertanyaan nyambung nih, 1 halaman pembacaan. Silakan lanjut. Apaan tuh? Pakai kanting? Bukan. Enggak, saya nggak tahu. Kita generasinya beda. Ini kolonial, milenial kan beda. Jauh. Lanjut. Tapi saya sudah mencoba untuk, saya agak update juga, karena saya kan banyak anak-anak SMA ya. Tapi saya baru dengar nih.
Iya, terus. Iya. 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 Emang ada di dalam akuarium? Enggak kan? Berkaca-kaca. Kontra biasa. Terus? Iya. Iya. Wis. Baik, terus teman-teman yang lain gitu. Iya. Udah. Oh, itu masih kan masih. Oh, itu. Baik ya. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, teman-teman. Jadi yang harus kita teman-teman ya. Kalau saya anak-anak tuh urusannya biasanya pakainya teman-teman ya. Jadi memang pertama itu adalah masalah keikhlasan itu adanya di dalam hati. Ya, kita juga nggak bisa ngejas. Berarti dia nggak ikhlas, nggak juga. Gitu kan. Ya, itu kan kondisi hati seperti apa. Khususnya ketika dia pertama kali lagi berinfaknya. Ya. Ketika setelah itu dapat pas itu kan ceritanya beda lagi. Tapi kondisi ketika dia berinfak awal itu ikhlas atau enggak itu terserahkan pada dia. Berarti lu nggak ikhlas dong, ya nggak bisa kayak gitu. Kan kondisi awal beda. Ya, misalnya ya tadi ya, saya juga misalnya habis melakukan sesuatu, saya nggak ngarepin apa-apa, gitu kan. Tahu-tahu pas dapat, masya Allah pas banget. Akhirnya saya cerita, ya kan. Beda tuh, karena bukan diniatkan di awal. Ya, ketika dia diniatkan di awal, maka semangat itu bukan karena Allah, tapi semangatnya karena dunia. Paham? Halo? Tadi, misalnya tadi ya, saya infak 150.000, biar apa? Kan kata Allah kali 700 kali lipat, biar dapat sekian. Gitu kan? Nah, berarti biar dapat sekiannya itu, apalagi bentuk barang, berarti dia pengennya itu dapat barang, bukan karena Allah. Kalau dia ikhlas, silahkan bersodako, betul, bersodako akan membukakan rezeki, betul. Ya, pintu-pintu rezeki akan terbuka. Kenapa? Karena dia sedang berbuat baik, Allah akan balas kebaikannya. Cuman pertanyaannya, apakah semuanya akan dikasih sesuai? Kan enggak. Ya, ada yang memang akan langsung dapat seperti apa yang tadi diganjarkan. Ada juga itu sifatnya itu angsuran. Artinya nominalnya sekian kalau diakumulasi, tapi bentuknya bentuk-bentuk lain yang kalau diakumulasi lebih banyak dari. Contoh misalnya ya, ternyata qadarullah terjadi kecelakaan, ya, mata kita sampai terkena. Kemudian ternyata alhamdulillah, walaupun matanya udah merah, ya, ternyata nggak ada efek apa-apa. Nikmat mata itu berapa miliar? Kadang-kadang kita nggak memikir itu. Jadi seakan-akan kalau Allah mengabulkan doa, itu harus bentuknya sesuatu something new, sesuatu yang baru, yang nikmat sehat itu ya Allah. Ya. Para konglomerat kemarin tuh ketika terjadi COVID, itu berani, saya tuker harta saya agar saya itu selamat dari COVID sampai kayak gitu. Walaupun ketika udah selamat, jangan deh sayang gitu. Itu ismi ya. Jadi kalau ke fenomena umum, ambil pelajarannya. Jadi pelajaran buat kita, oh kalau itu benar berarti oh iya, saya akan melakukan yang lain ya, tapi tidak berbasis nominal. Basisnya lakukan aja karena Allah. Kalau Allah udah senang. Jadi hadisnya gini. Fa in ahbabatuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Aku akan bimbing pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya. Itu singkatnya gitu. Ya, kemudian wala in sa'alani, kalau dia minta kepadaku, aku kabulkan dia. Jadi banyak hal-hal yang akan membuat Allah tuh mengabulkan doa-doa kita. Ya, bisa dari infak sodako, bisa dari kita berbuat baik sama orang tua. In ahsantum ahsantum, kita berbuat baik, kebaikan itu akan ngalir. Terserah Allah memberikan kebaikan itu apa. Ya.
Jangan dibatasi. Ya, bisa jadi Allah nanti akan memberikan lebih banyak dari itu. Ya, gitu. Dan itu dalam segi edukasi sebenarnya menurut saya itu bagi saya itu nggak pas sebenarnya. Jadi seakan-akan orang harus hidup itu benar-benar matematis. Ya, kalau berikan sekian harus sekian. Sekarang kalau tidak terkabulkan gimana? Siapa yang salah gitu kan? Allah nggak adil gitu kan. Perasaan sholatnya bagusan gua, sholatnya banyakan gua gitu ya. Jadi banyak cara untuk menghadirkan keberkahan rezeki. Ya. Dan salah satunya silaturahmi. Nggak mungkin dia dapat juga kalau nggak pernah silaturahmi, nggak punya koneksi. Iya kan? Nggak kenal orang. Di rumah aja gitu nggak bisa. Ya. Makanya banyak. Jadi di Quran ada, di hadis ada. Bagaimana membuka pintu-pintu rezeki, lakukan semua insya Allah. Ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, itu janji Allah. Allah berikan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Kalau udah disangka-sangka itu kan bukan rezeki yang enggak disangka-sangka, orang udah dihitung gitu kan. Gitu ya. Ya. Jadi berlepas saja dari pro dan kontra, kira-kira ambag apa manfaatnya bagiku. Oh, berarti saya harus belajar nih, ya. Motivasinya bagus, banyak sedekah silakan, ya, bagus. Tapi ikhlas niat harus tetap terjaga. Silakan Bu, terakhir sebelum saya pamit. Betul. Baik. Betul, iya. Betul. Baik ya. Yang pertama itu dilihat dari segi manfaat dan mudaratnya. Pertama, ya. Jadi sifatnya umum, adat tuh. Ya. Contoh misalnya, ya. 17-an. Kebiasaannya apa? Lomba. Bagus nggak? Bagus. Lombanya main gaple. Joget bareng. Suami istri. Kayak balon. Ditonton orang. Jadi gitu ya. Jadi ada sesuatu yang baik, tapi ketika isinya nggak baik, maka bukan berarti harus hilang juga. Enggak. Bisa didesain agar tetap terjaga nilai-nilai syar'inya. Gitu. Terus gimana kalau misalnya hal-hal misalnya kita bisa hilangkan sama sekali. Kita nggak kerjain, selama tidak mendatangkan mudarat nggak ada masalah. Ya, silahkan aja. Ya. Kita tinggal di komunitas yang kebanyakan di sana adalah orang-orang Muhammadiyah misalnya. Komunitasnya gitu kan. Ya. Maka silahkan ketika kita melakukan ini, oh alhamdulillah nih karena kondisinya seperti ini. Tapi beda lagi ketika kita di dalam kondisi yang semuanya itu adalah latar belakangnya NU yang punya budaya, kita juga harus flexibility. Bukan berarti hal-hal yang misalnya bagi kita melanggar dari segi akidah kita lakukan, enggak. Ya, yang bisa kita kompromikan, nata'awanu fi ma tafaqna, kalau bahasa Arab gitu. Kita bareng-bareng dalam hal yang sama-sama kita sepakati. Dalam hal yang memang kita enggak sepakat dan menurut kita itu enggak pas, maka kita apa? Menghormati. Gitu. Betul. Nah itu makanya ya baik. Ini mulai disiasati. Siasatnya gimana? Bisa nggak kalau itu jangan dari sahibul musibah. Gitu. Dan kita harus care tuh dari tetangga. Ya. Dulu misalnya ya, ini kalau saya di komplek ya kebiasaan kalau ada yang meninggal tuh boleh, saya waktu orang tua saya meninggal ya, mertua ya, meninggal dunia. Meninggal itu jam ba'da zuhur ya. Saya lagi rapat waktu itu, rapat yayasan, dikabarin sama anak saya, Bi,
Mbah meninggal, saya kaget. Saya lagi megang buka laptop lagi pengen presentasi, saya bilang saya izin. Gitu kan. Ya, saya izin, siap pulang. Sampai rumah, itu tenda udah kepasang. Bangku-bangku udah rapi semua. Saya bilang Masya Allah. Itu emang kebiasaan di warga kayak gitu. Ya. Kemudian Aqua udah datang. Jadi udah guyup warga. Jadi bukan berarti kita nggak setuju, tapi kemudian kita menghina gitu. Tapi kita nggak melakukan islah ya, perbaikan. Gitu. Silakan budaya itu kemudian tadi ya kalau tidak bisa kita hindari, ya udah mulai kita perbaiki. Ya, mastata'tum semampu kita. Nah saya karena saya ustadz ya di sana, jadi itu jadi budaya tuh. Jadi kalau ada yang meninggal, ya udah, ya silahkan kita buat. Gitu. Bahkan kita nggak ada mencibir ketika dia nggak bikin, biasa aja nggak ada masalah. Ketika bikin kita undang, kita hadir. Tapi semangatnya tadi kita bantu. Ya. Tapi kalau ada undangan gitu kan, saya suka sama istri tuh, ya kita bawa apa nih? Gitu. Semangat bukan nanti kita ambil apa nih? Bukan. Ya kita bawa apa nih? Ya. Kadang-kadang pas ada yang meninggal, saya langsung tuh ke tukang air mineral, ya, 5 dus ya, kasih ke sono, siap Ustaz, gitu kan, udah, kita datang aja, minum kan enak jadinya kan, kenapa? Udah tahu, ya minum yang nyiapin ini, ngopi tuh tetangga yang nyiapin, pokoknya udah, selesai. Masalahnya gitu, karena kita nggak mau gaul, jadi kita nggak menjadi problem solver. Ya, yang ada kita gurutuin, kita keselin gitu kan. Kita juga jadi secara keluargaan bermasalah gitu, dianggap nggak mau gaul segala macem ya. Ini jadi ya ini apa yang win-win solution ya yang bisa ya. Tapi kalau misalnya memang ada sesuatu yang harus kita hindari ya. Contoh misalnya maaf ya budaya tuh. Saya baru tahu tuh Allah alam di budaya mana itu kalau misalnya orang yang meninggal masih pakai cincin itu jatah tukang mandiin. Baru tahu ya? Ada yang baru tahu? Baru tahu. Iya. Saya diingetin tuh sama orang, itu diangkatin tuh itunya. Ya, ntar bisa jadi omongan lu gitu. Iya. Ya, karena katanya kalau itu berarti punya yang tukang mandiin. Jadi kalau yang mandiin tuh deg-degan dia, dapat apa nih? Gitu karena gitu kan. Hati-hati. Kawan saya, guru ngaji saya sebenarnya, guru ngaji, cuma kita udah dekat. Dia sampai mewakafkan dirinya untuk jadi tukang mandiin mayat. Gara-gara anak yatim meninggal, pas mandiin diketokin tarif. Ya Allah, dia ke saya bilang, pokoknya kalau ada yang meninggal di mana, saya mandi. Sampai kayak gitu. Free of charge, nggak pakai bayar-bayaran. Ya bukan cuma itu, guru ngaji juga gitu ada. Ya. Amplop kecil dikit gerutuan dia. Ya. Saya bilang kasih amplop lamaran kerja yang gedean. Ya kan. Iya, ada ustadz nih di Manggarai, ada ustadz matre sama jamaah dikasih uang receh, bayangin tuh. Jadi kalau ustadz kalau ceramah tuh bicara masalah duit mulu, tahu nggak? Pas pulang dikasih kotak amal, dimasukin kantong plastik. Mohon maaf ustadz. Saking kesel itu cara penghinaan itu sampai begitu. Ini kisah nyata loh. Ya, karena ini ustadz ternyata ceramah ngomongin ginian gitu kan. Ya dikasih kantong kresek isinya recehan. Gitu ya Bu ya. Nah dalam ya kita menjaga diri. Betul ya. Nah itu juga makanya kan pentingnya ya kata Nabi sampai gini ya, tidak beriman seorang ketika tetangganya tidur dalam keadaan lapar ya sementara dia tidur dalam keadaan kenyang dan dia tahu. Hadis ini bukan cuma sekedar makan. Kalau saya memahami kita harus care sama orang lain. Kita paham sama tetangga. Ya. Saya ingat waktu keluarga saya ada yang meninggal, kita lagi repot, langsung
Ini nggak turun tanah nih gitu. Turun tanah itu enggak? Turun tanah. Ini bahasa Betawi, makan bareng habis nguburin. Cuma nagih gitu. Padahal kita udah siapin ya, keluarga udah siapin juga gitu langsung. Ini nggak turun tanah nih. Waduh, kita kaget juga. Oh, kayak gini ternyata. Jadi ada juga tuh masyarakat kadang-kadang nuntut. Gitu. Dan ini juga harus kita edukasi, harus pembelajaran ya. Jangan dia ini kalau kita kesel segala macam nggak bakal selesai. Ya, kita mulai edukasi pelan-pelan. Ya tadi ya Bu ya, yang bisa kita kalau misalnya nggak bisa ya udah kita diem aja. Ya, tanpa harus juga kita hina atau kita apa karena butuh waktu. Ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah untuk kita semua dan merahmati kita dengan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.